Artinya nggak adil ya, saya bilang dunia ini mah nggak ada keadilan. Jadi biasakanlah dirimu, saya bilang. Itu kerasnya. Jadi kan kalau pengen di ICJ nggak ada masalah nggak bisa. Orang dia nyari masalah. ICJ itu dibuat untuk mencari masalah. Kata Mas Randa kan hidup sendiri adalah sebuah masalah. Iya kan? Gimana ya? Warga. Ya yang pasti slogannya deterjen loh. Apa tuh, Mas? Nggak kotor yang nggak belajar. Wih. Ada lagi mencuci dengan 10 tangan. Iya. Ya kayak biasa kita ngobrol aja. Mas jadi bingung loh, Mas. Kita memang acara tanpa konsep sih sebenarnya. Oh, Aton terkenal. Pengen terkenal nggak? Maksudnya masuk aja ke info Jakarta Minta Mas Yanto tapi yang upload gambar. Lur, iki ono rondo terkenal. Amit ya Allah, amit ya Allah, amit ya Allah, amit ya Allah. Yang nyari jodoh. Iya, lur ono rondo terhormat golek jodoh terhormat lur. Salam. Aspal Grunjal. Asik. Kenalin dong. Kenalin dong, siapa ini namanya? Mas Yanto Sumantri. Siapa yang nggak kenal ya? Paling terkenal di Facebook. Iya, enggak sih. Membernya banyak banget nih. Anak buahnya ada Centong ratusan biru. ribu. Ada berapa Mas member? Lupa saya nggak ngitung-ngitung. Terakhir 300-an ribu ya? Mimin ya? 1,1 sekarang. Oh, udah sekarang 1,1. Tapi yo itu akun aja sih, bukan orang. Mimin tok, miminnya ICG. Yang punya pendirinya. Iya. dia. Iya. Kok kepikiran sih, Mas? Ya nggak tahu ya kan manusia emang Enggak berpikir. awalnya mungkin karena kok sering dapat curhatan orang mungkin kayak gitu atau pernah kena enggak cegatan sendiri. Enggak, ayo mungkin kan sebenarnya pas kita ngobrol sharing-sharing konco-konco nongkrong lah biasanya ya. Itu kan bahas hal seperti ini hal biasa ya, bahas seperti yang di JJ bahas tuh. Cuman kan kadang ketika itu dibahas lebih serius dianggapnya tabu zaman dulu. Kadang kita cenderung pasrah, nggak usah Dulu tuh dibahas. tahun berapa, Mas? Yo, di masa lalu. Oh, ICJ tuh berdirinya 1826. Enggak, ICJ tuh berdiri 2006. 2013. Oh, 2013. 2006 Facebook belum Aku pas masuk. lagi lucu-lucunya itu. Iya, ya cuman dulu-duluan kita bahas kayak gitu kan dianggap ngopo sih kita bahas kayak gitu. Memang udah kejadiannya kayak gitulah, ngapain aja. Coba kan saya berpikir ya ini tuh hal yang nggak benar, kenapa kita diemin? Kita harus punya ya satu langkah lah minimal untuk mencoba merubah ini. Bahwa Kalau kejahatan nah, itu jadi familiar ketika orang melihat kejahatan tapi dia mendiamkannya. Dan ketika ini berubah atau enggak itu udah bukan urusan kita lagi. Minimal kita udah berbuat. Kalau nggak saya mungkin orang lain yang akan melakukannya kan pasti gitu. Ini kebetulan saya dan teman-teman yang punya inisiasi waktu itu, inisiatif untuk bikin kayak gitu. Ya. Ketika ngobrol sing dalam tanda kutip ngobrolin pungli, ngobrolin pelanggaran, ngobrolin ya apa oknum dan macam-macam kan kayak untuk konsumsi pribadi zaman dulu ya. Kayaknya ngomongin itu tuh dianggap rahasia umum. Iya. Sekarang itu nggak rahasia dan umum. 184 ayat 2 KUHP. Adalah Semua yang sudah diketahui tidak perlu dibuktikan lagi. pengetahuan hukumnya luar biasa. Biasa. Udah lolos magang yang berarti kan? Dan terhormat. Tapi Mas kalau di era yang sekarang kan itu kan rentan sama pencemaran nama baik ya kan? Nah ini saya sebagai yang nggak mengerti ITE hukum. gitu pernah nggak? Dan beliau ini katanya sering kali ya jadi saksi. Makanya. Sering, tapi ITE ya. justru karena saya nggak ngerti hukum, kadang saya kayaknya malah nggak kena jadinya. Gimana yuk? Angel ya Mas yang jelasin tadi pencemaran nama baik. Jadi kan nama baiknya harus ada dulu baru Ya, dicemarkan. Betul. Jadi kan, Betul. jagalah kebersihan. Oh tempatnya bersih, jagalah kebersihan. Oh resik, kita jaga. Kalau tempatnya udah kotor, Ya mau apa piye. ya? Dalam konteks yang saya pahami, namanya harus baik dulu. Kalau namanya udah nggak baik, apanya yang dicemarkan dong? Tapi pernah Sering. Tapi kan dalam konteks dua pihak tadi, menurut si pihak satu dianggap mencemarkan pihak dua. Tapi dari sudut pandang pihak satu, loh kamu tuh memang tercemar bagi saya. Jadi saya tidak pernah mencemarkan nama baikmu. Namamu memang nggak baik bagi saya. Akhirnya pas. Ya, menurut saya sih kayak gitu. ya memang Logikanya konsepnya emang benar, emang begitu memang. Dan lagi kan sebenarnya sekarang pencemaran nama baik itu yang agak sedikit melenceng sih Mas. Undang-undang ITE yang tadinya dibuat untuk ngatasin cybercrime, Jadi pasal karet. carding. Ya. Malah sekarang ketariknya melulu soal pencemaran nama baik, Dibuka, maksudnya memang dia memang misal nih, misalnya dia punya utang katakan seperti itu yang sering kan, dia punya utang, terus viralkan kan. Dia nggak terima tuh yang punya utang, padahal emang dia punya utang kan. Kecuali kalau dia nggak punya utang, terus kita viralkan itu yang salah, gitu kan? Itu kan fakta ya, bukan Iya mengada-ngada. fakta, bukan mengada-ngada. Bukan mengada-ngada. Dan itu kan ada akhirnya yang dibilang itu tadi apa? Rahasia umum kan? Dan Itu 184 kalau untuk itu. menerjemahkan undang-undang itu kan, ya saya salah satunya sebagai masyarakat awam kan,
kalau nggak salah ITE itu ada kata-kata transaksi. Saya nggak jual beli di situ kok, transaksi tuh lagi. Transaksi gitu ya. Jadi ngerti aku harusnya ITE itu untuk melindungi yang urusan transaksi dulunya mungkin pemahaman saya seperti itu. Jadi ketika kita sedang apa ya? Dibilang menyebarkan atau apapun sebuah situasi kejadian kok melanggar ITE, proses transaksinya nih gondi lagi, kok bingung. Pertama nama baiknya yang mana, transaksinya yang mana. Tapi awalnya memang awalnya kepikiran itu pertama, ingat nggak Mas pertama kali posting pertama di Facebook itu apa? Ya seputar pungli sih sebenarnya. Oh. Jadi ketika pungli itu sebenarnya mungkin penegakan yang seharusnya baik, tapi dalam tanda kutip ada oknum yang memanfaatkan penegakan itu. Nah, entah oknumnya ini entah internal entah eksternal, dan ketika itu didiamkan dianggap lazim. Ya. Kita pengen mencoba ya mbok dilomi lah sithik-sithik. Iki salah loh, ini tuh salah loh. Nek memang oleh ya mbok dilegalkan sisan, nek memang ora oleh ya ayo ditegakkan supaya ora oleh sisan. Pengennya kan gitu. Cuman menarik Mas, dari 2013 1,1 juta anggota. Dengan berbagai macam keluh kesahnya kan. Nah, aku sering lihat kan biasanya cuma dulu awal-awal lur hati-hati lur di sini banyak cegatan gitu kan. Makanya aku kan bukan asli Jogja nih Mas. Asli bukan Jogja. Awal tuh bingung loh info cegatan Jogja. Tak pikir tuh cegatan tuh kan gini ya. Apa tiap bilang itu loh. Identiknya. Jadi, identiknya karena kan gitu ya. Tak pikir tuh gitu info cegatan Jogja. Lama-lama karena sering begitu, oh ternyata malah menginformasikan hal-hal yang kayak ya sebenarnya kan apalah gitu yang orang-orang begitulah gitu. Pemilihan itu kan nggak lepas dari marketing Mas ya. Pemilihan diksi. Kita coba pilih sesuatu yang bikin orang penasaran. Tapi ya nggak jauh-jauh banget. Jadi kita bilang cegatan tuh versi kita itu analogi aja. Analogi hambatan sebuah proses. Jadi yang pengen kita bahas itu luas sebenarnya. Ya, seluruh aspek keseharian kita. Cuman kita nyari yaitu untuk mewakili keseluruhan itu tadi supaya tercover dengan satu istilah. Dan fleksibel dibawa kemana ya cegatan itu, dan itu menarik bagi masyarakat. Ya memang benar, karena kayak ya cek itu kan tadi aku kan orang Jogja, info cegatan Jogja tuh baik terus kalau cegatan di situ gitu. Dan akhirnya info cegatan Jogja itu banyak menghasilkan kegiatan-kegiatan sosial yang nilainya positif. Ya sebagian. Salah satu contohnya adalah aku punya tetangga Mas, ya nyon saya punya tetangga itu hobi hilang. Hobi hilang. Beliau untuk kampung rekor 3 kali masuk ICC dan 3 kali ditemukan. Mungkin dia sering mengikuti tutorial untuk hilang. Di YouTube ya, tutorial untuk hilang. Tapi itu loh, mereka gerakannya gerakan sosial, tapi nilainya positif. Dan dimulai dari hal kecil, jemput orang hilang dan diantarin loh Mas ke rumah. Terakhir itu di Pasar Rejowinang, Rejodadi. Dia berarti ICJ itu punya tim ya Mas? Sebenarnya sih enggak. Relawan. Secara alami. Iya, relawan gitu loh. ICJ itu secara tidak sengaja ya, menginisiasi gerakan masyarakat. Iya. Jadi ketika dulu menolong tuh siapa butuh, saiki menolong tuh bangga. Betul, kan kayak gitu. Betul. Bisa nolong tuh bangga kadang-kadang gitu. Dan mereka akhirnya berlomba-lomba, contohnya adalah nyetep motor. Dulu berlomba-lomba nyetep motor. Dorong kalau ada orang di jalan ada masalah. Gitu. Dulu kan kita mau minta tolong segan, yang dimintai tolong juga kadang mau peduli kok males. Iya. Sekarang kita kayaknya kadang pas gabut nguber, wah boleh mau macet. Boleh mau macet. Kalau aku tak ada macet, ono sing nulungi ora. Dan sekarang ada patrolinya kan Mas ya? Dari mana, dari ICJ? Dari masyarakat sih, dari masyarakat. Oh, relawan-relawan ICJ. Kalau saya bilang dari ICJ nanti banyak yang protes nih, karena banyak mereka yang udah punya brand sendiri sebenarnya. Cuma mungkin kalau boleh saya bilang yang inisiatifnya awalnya dari ICJ. Inisiatornya. Ya. Sampai lurus standby Jalan Paris KM 17 kan atau banget tuh Jalan Paris KM 17. Itu dari ICJ itu. Iya. Untuk tapi yang di itu butuh bantuan. Daerah lain ada nggak sih yang Mas maksudnya yang daerah yang mana? Iya, maksudnya provinsi lain lah. Ada semacam ada itu. sih, ada gerakan-gerakan serupa banyak. Tapi satu komunitas dengan ICJ atau mungkin kakak beradik mungkin atau terinspirasi mungkin ya. Dan mungkin disesuaikan dengan kondisi di sana ya. Ada yang pakai nama info cegatan mana itu juga ada. Dan info cegatan Jogja kan cloningannya banyak banget tuh Mas. Banyak. Apanya cloningan di Facebooknya tuh? Cloningan iya tuh. Banyak. Jadi ada yang apa kalau IG mah ada yang condong biru ada yang enggak gitu cloningannya gitu kan. Menarik ICJ. Iya Mas, suka duga nih Mas. Wah yo lali masaknya enggak. Kita udah lupa dengan urusan suka dan duga. Tapi jadi banyak musuhnya nggak sih ya? Ya kita nggak anggap musuh jadi biasa aja. Ya bukan maksudnya ya kan haters kan ya. Misalnya ya, ada yang pernah yang pernah dilaporkan di situ gitu kan. Ada, kita mau jujur sih, pasti semua juga ngerti.
dengan meluasnya apa ya gerakan ICC yang nggak jelas itu tadi, banyak praktek-praktek yang selama ini mulus jadi tersendat. Saya yakin banget. Ya iya karena Saya yakin pungli banget. tadi kan. Hal yang dulu tuh lazim dan lancar-lancar aja, ya ini gara-gara ICC. Saiki praktekku sing iki dadi rada angel. Yo nggak apa-apa, tapi kan Iya sih. mungkin Ya, itu dulu selalu memang ada. prakteknya awalnya memang kurang bener sih. Sekarang harus Ya harus dipaksa. harus prosesnya harus jadi lebih baik. Walaupun proses itu masih ada. Ya mohon maaf kalau dulu calu sekarang biru jasa. Gitu aja sih. Gitu aja. Mereka sekarang jadi CV sekalian. Jadi resmi lah, jadi dilegalkan. Bahwa beliau ini turut serta mencerdaskan kehidupan bangsa. Iya sih. Iya kan dengan gerakan-gerakannya itu. Iya. Banyaknya relawan yang timbul dari situ. Ini luar biasa sih. Ya informasi yang pastikan. Ya kan dulu kan informasi-informasi yang sering muncul di sisi itu kan hal-hal kecil yang nggak wajar kalau kita ulas secara luas Mas ya. Iya. Kalau nunggu diulas di koran mana yang mau ngulas itu? Ya ampun Mas, berita kok ini dadak mlebu koran. Lucu. Ini dadak mlebu TV. Ya rasa, tapi kan sampah-sampah berita tadi juga bermanfaat bagi masyarakat kan. Kita pungut lah itu, kita pulung itu. Kita jadi pemulung informasi yang kecil-kecil tadi dan itu berguna bagi masyarakat. Karena Ya, berita-berita gede di Dan media masyarakat ini juga akhirnya punya jalan untuk Nah, menyuarakan punya wadah lah. aspirasinya. Ya ini contoh simpel sih Mas yang paling kecil. Contoh aja, ketika seseorang kehabisan bensin di jalan, ada kendala atau mungkin kendaraannya macet, nggak mungkin mau ikut proses birokrasi ya. Pulang dulu ke rumah, lapor Pak RT, Iya. Pak Lurah, nanti udah keluar tuh surat pengantarnya. Terus baru ada pihak yang nolong, itu berapa hari butuhnya. Tapi kalau cukup sosial media kan di sini, ya udah yang di sekitar saya yang bantu. Iya. Tapi kan akan menjadi suatu masalah ya. Kan ini membernya banyak ya kan. Masalah orang yang melapor kan banyak toh masalah. Berarti kan kita harus memilih. Ini ada ya kadang-kadang yang apa Oh, ya? ada pasti. Menunggangi, Iya, pasti, ya pasti kan ada, pasti banyak ada. tuh yang gitu pura-pura begini hilang Hmm, padahal yo enggak kayak gitu kan. Itu Tapi ya itu salah satu proses yang memang kami buat di situ. Jadi kami pengen masyarakat belajar proses edukasi dengan cara mencoba. Tapi kalau si adminnya sendiri, misalnya kayak Mas Yanto sendiri itu memilah-milah dulu nggak beritanya, Dipilah. digali dulu gitu. Dipilah, ya kembali ke cocok logi tadi. Oh. Pokoknya suka-suka ngademin lah. Oh. Kita aja yang paham, dia nggak paham. Dia nggak paham. Dia nggak paham. Dia nggak paham. Cocok logi. Soalnya banyak protes juga. Lur kok postingan kurang atau di ACC no lur. Oh iya. Yang dinaikin sama beliau malah yang itu. Postingan aslinya nggak dinaikin. Kayak malah dia. kayak ini fonementasi Iya, iya. Jonet kemarin. Ya sebenarnya itu Siapa? proses Siapa? edukasinya di situ. Iya. Edukasinya di situ. Jadi untuk memahami seseorang itu kadang harus mengalami dulu. Padahal sebenarnya dia belajar dari pengalaman orang lain bisa. Tapi masyarakat kita cenderung kalau nggak ngalami nggak belajar. Ya, Jadi karena kadang ada yang model yang Nah. harus learning by doing sama Nah. learning Sama by learning listening by- juga Nah. bisa. kita kasih kesempatan dia untuk doing tadi itu sesekali. Jadi komennya dinaikin sama beliau ini. yang berita yang Postingannya utamanya nggak nggak dinaikin. Ya, yang terakhir kemarin sih kalau di cocok logi itu hal biasa ya. Ada yang nanya kemarin, adminnya nggak adil ya. Saya bilang dunia ini memang nggak ada keadilan. Jadi biasakanlah dirimu, saya bilang. Itu kerasnya. Adil itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kalau kamu ada di sana bikin grupmu sendiri. Padahal sebenarnya kalau kita kasih pesan yang enak, nggak nangkep mereka. Iya. Kadang kita kasih kekerasan sedikit lah di situ. Dan akhirnya secara psikologi kan orang lebih Iya, mereka mudah belajar. mengingat hal-hal yang traumatis. yang Iya, tidak- ya yang jelek. Dari proses itu mereka belajar. Karena emang manusia kan gitu, yang dia inget yang diinget tuh yang berkesan. Nah, Kayak anak-anak kecil kan, dia mengingat tuh hal-hal yang menurut dia menarik, menurut dia begitu menyentuh kalbu gitu kan. Yang begitu pula kayak netizen itu kan kalau dikasih baik-baik Iya. malah nggak tahu diri Disepelein, mereka kan. Iya, karena- Nggak tahu diri. Hal baik itu dianggap normal. Nah, betul, Mas. Sudah Jadi- seharusnya kebaikan itu terjadi. Ya. Nah, jadi nggak ada yang istimewa. hal Nggak ada yang lumrah. spesial. Justru kalau yang kurang ajar berarti itu perlu dinaikkan. Nah, ya itu kan kearifan lokal. Iya. Itu hal yang biasa. Tapi ketidakarifan lokal jarang yang membahas. Contohnya apa ketidakkan lokal? Atau kalau kalian yang tidak arif itu banyak. Sampai hari ini dibiarin aja. Iya, betul. Nah itulah salah satu ICJ ini berpatroli sah. Kita nyoba supaya hal-hal seperti itu diulas juga lah. Kita nggak hanya ngulas hal yang sudah baik. Karena kita harus belajar dari hal-hal buruk itu terjadi bagaimana sih. Lebih kayak itu sih sebenarnya. Iya. Terus ICJDW ki adminnya banyak, Mas? Banyak sih Mas. Banyak ya? Banyak. Cuma kan kita kan bukan sebuah apa ya? Ya bukan sebuah kumpulan yang profesional. Itu bukan. Kita ngurusin di sini bukan profesi Mas, cuma hobi aja. Jadi adminnya yo
Sapa sing selo, sapa sing gelem, dan siapa yang memenuhi syarat. Nah, syaratnya itu yang susah kadang-kadang. Nah, ini Syaratnya. kamu mau ini, Karena mau ngelamar. Karena beliau dan temannya yang Karena salah satu tadi. syaratnya itu nggak Hah? boleh lebih ganteng dari admin. Nah, Nyari yang nggak lebih ganteng dari saya Wah, banyak. ini. Kalau nyari yang lebih ganteng banyak, ini masalahnya. Itu masalahnya. jadi Kamu memang nggak masuk dispesifikan kriteria. gitu ya. Nyari orang yang lebih jelek dari saya itu susah masalahnya. Loh. Itulah tantangannya untuk jadi admin. Berarti admin LLE. Apa loh? Seru loh tapi. Dari 2013 1,1 juta anggota belum pernah di ban Banned. Facebook. Belum. Padahal kan akun-akun lain yang berdasarkan hobi kan banyak nih yang Banyak. berulang kali udah ganti alamat akun. Oh iya. Tapi itu nggak komersil ya, Mas? enggak. Enggak. Nggak, Dan nggak. orang bilangnya kita punya orang dalam. Padahal enggak, padahal kita orang dalamnya. Kita semua orang. Belum tahu mereka ya siapa kita ya, belum tahu. Enggak, jadi sebenarnya kita Mark Zuckerberg. Belum tahu dia. sebenarnya semua udah tertuang sih di Facebook itu. Apa yang boleh dan apa yang tidak boleh. Iya. Cuma kan masyarakat kita nggak banyak yang nggak belajar. Nah, IJJ itu satu Malas tempat untuk baca. belajar. Tapi kadang ketika kita sampaikan manusia Facebook ini nggak boleh, tapi kita dianggap mengada-ngada. Dan itu benar ya, makanya kita bertahan sampai hari ini karena kita coba terapkan. Yang Facebook bilang nggak boleh, kita coba menjadi tidak boleh. Ya awet sampai hari ini, cuman tiap hari kita domelin orang. Cuman itu aja Oh, gitu resikonya. ya? Di komennya. Tapi nggak apa-apa. Proses ngomelinnya itu proses mereka belajar. Karena kita memang dari awal udah siap loh. Tantangannya udah itu. Kamu masuk ke IJJ ini nggak bisa kalau punya rencana tidak dapat masalah. Kita udah jelas IJJ itu tempatnya masalah. Harus tahan mental berarti. Jadi ketika kita masuk, kamu tuh akan menghadapi masalah. Itu harus mindset awal dulu. Kita ingin memecahkan masalah di situ. Harus nyemplung masalah. Ketika nyemplung di IJJ ya itu masalah. harus tahan mental. Ya kan diomongin orang tiap hari loh, mantan netizen yang maha benar itu Jadi kan kalau pengen di IJJ nggak ada masalah nggak bisa. orang dia nyari masalah. ICJ itu dibuat untuk mencari masalah. Nah, kata Mas Nanda kan hidup sendiri adalah sebuah masalah. Benar. Kalau itu. belum ada masalah Nah, nggak ini hidup loh. Ada sebuah forum yang lebih luas, tapi sebenarnya lebih sempit. Ketika di situ founder-foundernya pendiri komunitas yang lain, mereka selalu punya kebanggaan. Oh, saya dari komunitas ini, penghobi ini, dengan latar belakang ini, saya yang bingung. Mas Anto, kalau Mas Anto komunitasnya latar belakangnya, nah, ini ya saya bingung. Oh iya. Tapi akhirnya saya punya jawabannya. Apa tuh? Banget ya. Ngurusi wong. Bukan. Apa? Kami itu kumpulan orang-orang yang banyak masalah. itu. Iya juga. Itu aja cuman. Ketemu juga saya akhirnya. Oh, Yang lainnya IJJ kan itu kumpulan. spesifik ya, pekakas, Iya. soal Penghobi. motor-motor Iya. bekas, mau tuba, Oh, dan iya. lain-lain. Kalau kami Kita ini kumpulan guru, orang-orang gitu. bermasalah. Itu aja. Dan akhirnya ketemulah jawaban. Oh ya, IJJ ini kumpulannya orang-orang duwe masalah. Wis minggu itu syaratnya. Ketika Anda mau Sebagai gabung di media, IJJ. Ya. orang bermasalah. Wah, wis karena harus ada tempat juga. Iya, kasihan juga kalau orang Kasihan udah juga. punya masalah nggak punya tempat kan. Tapi pernah jadi itu apa? Berarti kalau orang yang bermasalah bisa pernah jadi mediator juga dong, Mas? Oh, sering. Sering. Salah satunya fungsinya kita kan jadi mediator, walaupun Nah. kita tidak perlu turun memediasi. Mm-mm. Mediator itu terjadi secara alamiah, mediasinya. Ya. Contoh-contohnya Ya, mungkin. ketika sebuah isu sudah diungkap ke publik, Mm-mm. itu kan mediatornya nggak harus ada, tapi sudah termediasi secara otomatis. Sudah dipertemukan Nah, ya, pihak sudah bermasalah tertemukan. itu tadi ya. Dan pihak bermasalah itu akan masing-masing mengambil kebijakannya ketika ini sudah menjadi ranahnya publik. Selama ini sih pengalaman saya kayak gitu. Ketika dulu mediator harus ada pihak ketiga, ketika udah isunya masuk ke IJJ, ya pihak ketiganya itu kita semua ini gitu. Nggak perlu ada personal yang jelas bagi pihak ketiga. Ketika sudah ada di ranah publik, ya udah. Berarti biarkan alam tuh mengambil keseimbangannya Iya. sendiri. Kurang lebih kayak gitu. Aqua Kan. dong. Air dari alam. Dari alam. Dulu aku daftar ICJ itu 2000, walaupun cuma Daftar. aku daftar. Saya malah belum pernah bikin formulir ya, padahal kok bisa daftar masnya. Nge-apply. Di ICJ itu 2010-an juga sih. Iya. 17 atau 18. Nah, walaupun cuma jadi orang baca-baca toh. Kalau Mas Widi kan pengacara ICJ itu, terkenal banget. Ada masalah pasti di-tag. Bro, ini bro. Ya salah satunya kita untuk ngobrol sih Mas di situ. Iya, betul. Kebetulan di Jogja gue Wong Solo, Mas. Iya. Apa Jogja di memang Jogja? tempatnya orang Solo. Oh iya iya. Banyak orang Solo. Kayak kita ini kan Solo. Kita sampai buat acara ini kan. Kalau Ini sibuk lagi mikirin perusahaan kan nggak mungkin kita nggak di sini. mungkin. Kita tuh diundang emang buat ya kayak gini. Tapi memang saya sendiri pun kadang juga nggak habis pikir kadang-kadang. Kok bisa ya orang seneng banget ngobrol di IJJ ini kenapa? Dan kadang komentarnya sampai ribuan loh, Mas. Wah, Iya Sampai iya. HP ku kaget-kaget kalau bukain komentar. Iya aku tadi masih sampai sekarang ya eksistensinya tuh masih ratingnya masih bagus gitu. Yang komen tuh malah tambah banyak. kemarin gitu. tuh saya bikin grup WhatsApp. Beberapa grup full semua isinya.
Dan ketika saya buka, pasti di atas 500 chat belum terbaca. Akhirnya saya nggak pernah baca, saya skip aja. Yang penting saya sudah sediakan tempatnya, silahkan kalian ngobrol. Dan saya nggak terlalu mau tahu isinya obrolannya apa. Ya pusing juga 500 chat kan. Iya, orang satu Jogja difasilitasi sama Mas Yanto. Tapi kan biar mereka punya tempat lah untuk saling curhat, saling ketemu. Saling Yang kadang-kadang kan ngobrol. orang juga butuh diperhatikan itu tadi Mas. Ya informasi juga sebenarnya sih, bukan curhat juga sih. Dan Informasi. kan nggak harus bermanfaat semuanya. Mm-mm. Kalau ngomong harus manfaat, wah susah. Berat ya, berat ya. Bebas lah, pokoknya bebas. Informasi bisa informasi apa, jual beli. Ya, seperti- apa. seperti Oh, jual beli nggak boleh. Oh jadi jual beli. Kalau- Nggak, di grup WhatsApp-nya emang nggak boleh juga Mas. Kalau di grup ininya kan boleh, kita nggak boleh. nggak melarang, tapi nggak memperbolehkan juga. Nggak ada aturan memperbolehkan. Pokoknya kamu nggak mau jual beli nggak pernah tayang. Bukan ini kalau di Facebook ya, tapi kalau di grup WhatsApp yang tadi Mas Yanto bilang juga nggak boleh juga. Jual beli Biasanya gitu. asal nggak nyepam, paling kita diemin aja sih. Iya tuh misalnya saya cari ini nih kayak gitu Ya, tuh. sudah Saya nanya-nanya, cari silakan lah. saya cari mobil ini misalnya gitu, terus ada saya ada kayak gitu. Mungkin boleh Ya kayak mungkin gitu. masih boleh sih. Yang Kalau nggak di boleh grup itu kan misalnya iklan obat sinus mata sinus. Itu tuh obat pelangsing itu mungkin nggak boleh. Mau cari jodoh. Besok di posting lah. Tapi masalah jodoh itu banyak loh yang dapet jodoh di Cici. Wah, berarti memang IC. Yang sampai menikah dan punya anak ketemunya di Cici banyak. Berarti ICJ ini bukan cuma info cegatan Jogja, info cegatan jodoh berarti di situ Menyelesaikan ICJ. semua masalah gitu. Heeh. Dari Jakarta di jalan, aspal bolong-bolong, jodoh. Oh ya mungkin Jodoh. kalau jodohnya tercegat ya. Iya kan info cegatan jodoh kan aku bilang gitu. Jadi kalau mau cari jodoh Ini bisa Cuman yang di- repot kalau jodohmu belum lahir, Nah, itu itu. yang repot. Saya Belum sudah lahir. 30 tahun menunggu jodoh saya di dunia ini. Sudah. Barangkali tercegat di wilayah Anda, tolong infokan ke saya. Iya juga. Bagus Mungkin kata-katanya ya. Bagus loh kata-katanya. Mungkin seperti itu kan. Bagus loh kata-katanya. Kan Tapi belum emang pernah pernah ada. nggak? Belum kan? Belum pernah posting. Kalau yang postingan kayak itu belum ada, tapi yang mereka hasil interaksi di ICC akhirnya sampai menikah banyak. Ya iyalah karena Mau coba? nggak deh. Lah, Nanti ikhtiar ini, namanya ikhtiar ini. takut viral. Takut viral di kamar soalnya kan. Di kamar. Tapi emang jadi solusi ya maksudnya di ICJ itu. Kayak Pegadaian slogannya. Kami Anda. Tapi enggak sih. Kami Anda. Kalau Pegadaian tuh terlalu detail sih ya, solusinya. Kalau Ya. kami mengatasi masalah tanpa solusi. Karena masalahmu adalah urusan. jadi untuk menyelesaikan masalah itu tidak perlu ada solusinya. Ya juga. kadang-kadang solusi itu justru ketemu ketika nggak dicari gitu kan. Tiba-tiba dia noong sendiri, noong apa sih apa muncul sendiri ya solusinya itu. Ape. Tentang si Jonet. premannya sosmed, Oh, komentator komentator. Jonet itu nama akun. akun. Nama aslinya apa palsu tuh Mas? Akun bodong apa Saya enggak? juga nggak terlalu ngerti sih. Akun benar berarti akun yang udahnya maju. Enggak, dia tuh berarti setiap ada komen apa dia komen ngono ya. Mungkin dia tuh komentator yang kontroversial mungkin ya. Komenannya yo nyakiti apa Tapi lucu-lucu itu? Positif atau negatif dalam artian? Kalau saya pribadi bilangnya memotivasi sih sebenarnya. Wih, Kalau kalimatnya- positif, Kalimatnya Mas Yanto nih bagus banget prediksinya dipilih ya. kalau positif atau Memotivasi. positif negatifnya tergantung yang melihat. Kalau korban pasti akan melihatnya negatif. Oke. Dia akan semakin merasa dizolimi. Tapi kalau yang butuh hiburan terhibur dengan komenannya. Contohnya emang gimana Mas Yanto? Tapi kan kalau saya ngelihatnya dari sisi motivasinya kan baik. Karena mungkin komentator kayak Jonet ini kan nggak benar-benar dia punya pendapat seperti itu. Sebenarnya mungkin dia sedang menyampaikan bahwa kamu jangan sampai punya pendapat seperti saya. Pendapat saya ini nggak baik. Tapi dia dengan caranya ya. tapi dia menyampaikan dengan caranya. Iya dengan caranya yang dia. nyebelin. Ya, pedes misalnya gitu kalau tadi. kayak ngomong parkir. Hmm. Parkirnya tiketnya kan 2.000 itu jelas. Iya, Tapi saya mintanya ditarik 3.000. 3.000 mending 5.000 atau 10.000. Iya, kalau di Malioboro itu kan. Tapi kalau jelek komentarnya jos. rasa parkir nih kuno. Bukan itu maksudnya. Ya kalau gitu. ya kurang lebih kayak gitu juga. Kan cuma 5.000 mbok jadi ikhlasin saja. Kan nggak tiap hari. Jangan kayak orang susah toh. Bayar parkir 5.000 nggak akan bikin kamu miskin. Tapi emang nyebelin tuh parkir itu kadang-kadang. Ya, bagi yang terzolimi. enggak juga parkir pas gue parkir dia kagak ada begitu gue mau pergi. Terus dikasih 2.000, Bu 3.000 Bu. Goib. Goib bener ya emang. Tapi terbantu kadang-kadang kalau pas di rute-rute yang memang Iya kayak harus Jonet itu tadi Iya. kan. Ya, Dia berjuang dengan caranya. makanya kan kalau saya bilang komentator yang memotivasi sebenarnya. Misalnya ada orang nih kecelakaan di jalan tapi kecelakaan yang ringan aja ya. Oke. Yang tidak sampai membuat benar-benar celaka, hanya secara finansial ini mengganggu. Oke. Ya misalnya mecahin kaca spion.
Kan lumayan juga nih harga kaca spion. Iya. Kalau mobil mungkin bisa hampir 1 juta juga kan. Kalau motor taruhlah spion ori ya 150-200 ribu. Tapi kalau Janet beli spion sendiri kan bisa, nggak usah dipermasalahkan. Ini lucu juga. Besok bisa diundang di sini nggak sih Jonet itu ya nggak sih? Lucu itu lucu. Kok ribut. Mbak jangan dibikin sulit. Wong kalau itu dibawa ke bengkel juga paling 200 ribu beres. Jangan kayak orang susah loh. Buat kita sih lucu ya. Buat mereka yang bagi korban ini menzalimi. Kok nggak sopan? Coba tapi kalau ini. kita lihat loh, ini motivasi yang baik loh. Ketika kita turun ke jalan, kita memang harus siap dengan resiko-resiko seperti ini. Dan akhirnya kan orang juga harus dikasih sudut pandang lain. Ya. Saya nganggo dalan ini orang mau kowe gitu. Kamu harus siap dengan segala resiko. Dan komentarnya Jonet itu sering dilaporkan. Dan saya harus objektif. Saya lihat dari beberapa sudut pandang, memang komentarnya kadang berlebihan. Kalau yang luar biasa ya saya hapus juga. Tapi mungkin 70% komentarnya Jonet ini memotivasi kok. Lucu ya kayak memotivasi. tadi. Lucu ya. Motivasi Bener dan- juga yang diomongin gitu kan. Bener juga yang diomongin nih. Cuman kadang kebangetan juga. Nggak pada tempatnya ya. Ya, kadang-kadang Nggak kelewatan. pada tempatnya. Kalau pas lagi mungkin ada kan komen-komentar kayak di IG juga banyak orang lagi berduka. Kayak misalnya ada Nah, postingan, kan nggak pada postingan tuh misalnya orang meninggal, yang ditanya kenapa meninggal, kan kocak bener. Penyebab meninggalnya Nah, itu ditanya, kan boleh langsung nggak yang berduka wajar cita. dibikin lelucon Iya, ya, nggak gitu wajar kan dibikin nggak pas lelucon. gitu kan. Mungkin seperti itu kan orang meninggal nilainya apa? Terus dia nanya meninggalnya kenapa? Bukannya jawab, bukannya terlalu waktu dekatnya dia- doang. Enggak, emang nggak bisa ditunda besok. Kok tuh band gitu kan? Nyebel Enggak. gitu. Ada kepikiran nggak Mas pindah ke IG? Atau ada IG-nya? Sebenarnya kalau saya pribadi ngomong, karena kita sampai hari ini belum kepikiran ke arah profesional, jadi kita belum coba ke platform yang lain. TikTok nggak? Ya itu, Lu kalau ada yang mampu mengurus sebenarnya bisa, termasuk di IG. Jadi kenapa kita pilihnya di Facebook? Karena Karena lebih kita terbuka. mampunya ngurusnya cuma Facebook. Secara fitur cuma lebih Facebook yang simpel mampu. lagi Iya, ya, fiturnya lebih fiturnya simpel yang ya. bisa kita Itu pakai cuma Facebook. Yang menyediakan grup. Ya, terus yang menyediakan lain-lain. fitur seperti itu cuma Facebook. komentarnya. Lagian juga lebih terbuka kan, nggak private ini kalau ada, TikTok ada, sama ada IG sudut private. pandang lain yang mohon maaf bagi pengguna Facebook jangan berkecil hati ya. Saya anggap orang-orang yang masih sulit cari masalah itu ya cuma warga Facebook. Mohon maaf yang Maksud gimana coba? ya cuman warga Facebook yang perlu belajar model kayak ICC ini. Kalau warga platform yang lain itu udah pinter, mereka nggak perlu diedukasi. Tapi emang bener kok. Mereka udah pinter. Emang itu statik. Pengguna TikTok, Iya. IG. pengguna IG, mereka tuh rata-rata. secara umum udah cerdas dan mereka udah bisa cari solusi di Google lah. Di mana mereka udah bisa cari solusi. Nggak perlu buka ICC. Iya, gitu ya. tapi kalau pengguna Facebook, banyak pengguna Facebook yang sampai hari ini belum ngerti apa itu internet. Iya Ngertinya benar. ya mau tularan Iya, Facebook. dan Iya benar. dan survei saya mengejutkan nih. Mayoritas teman-teman saya yang di luar sana, yang teman saya baru kenal semenjak bermain Facebook, nggak tahu password Facebooknya sampai hari ini. Betul. Iya. Mereka nggak pernah tahu password Facebooknya. Jadi mereka tuh dunia luar mereka itu lewat dari Facebook. Benar. Nah. Mungkin karena Facebook platform pertama ya dibandingin IG sama TikTok. Jadi Bisa jadi. terbelakang Lebih dan lebih familiar. simpel juga Lebih fiturnya, familiar. Fiturnya. lebih simpel juga Dan fiturnya untuk kan. mengakses Facebook, mereka tuh sangat dimudahkan. Iya. Di awal Facebook keluar kan handphone sebelum Sudah ada terinstall. di zaman sebelum Android, sebelum BlackBerry lagi, iya pre-install udah ada. Udah Jadi ada. handphone Java tuh udah ada Facebooknya. Sudah ada Facebooknya Oh dari iya, zaman itu dulu. masih Iya, biasanya pelan. iya. Dan di iya. tren di 10 tahun yang lalu, semua operator ngasih akses free ke Facebook. Betul. Makanya Facebook ini sangat familiar. Facebooknya bagi masyarakat. lebih belum ditinggalkan lah dia. Iya. Masih banyak penggunanya tapi Ya, lebih ya, banyak. mereka yang udah mulai belajar, banyak yang udah move on lah. Segmennya kalau Facebook ini lebih ke orang generasi yang katakanlah dulu lah, kalau TikTok sama IG kan dia generasi milenial. Ya, kalau Tua, saya, kamu bilang tua. kalau istilah saya sedikit berbeda. Saya bukan Mata. berarti mengecilkan ya. Jadi kalau Facebook ini seperti anak SD. Iya. Di situlah mereka masih banyak perlu belajar. Makanya kita mendampingi mereka di Facebook. Kalau yang lain tuh mereka udah SMP, SMA, udah kuliah, mereka udah pinter, nggak perlu Iya, didampingi. generasi milenial. Iya, mereka udah mampu milenial. cari solusinya sendiri. Jadi konten-kontennya ICJ ini nggak menarik di luar Facebook. Bagi warga platform yang lain mungkin sampah diobrolin. Katanya kayak gitu mungkin bagi mereka. Tapi bagi pengguna Iya, Facebook itu beda masih asik. segmen tadi itu Iya, beda segmen tadi, beda cara pandang. Dan kalau saya pribadi dianggap bahwa obrolanmu itu udah nggak relevan lagi di hari sekarang. Saya sendiri setuju, tapi di Facebook itu masih relevan. Dan realitanya juga masih Realitanya ada. seperti Oh, itu. banyak orang upload juga kan. Ya, dan kalau saya bilang ketika itu dasar banget ya memang saya nggak mau meninggalkan mereka. Ketika konten kreator banyak yang beralih dan mereka move dari Facebook, nggak cuma move on, move off juga sih. Dimatiin. Jadi
ada yang bilang komentar, mereka yang ahli-ahli sosial media bilang Facebook kontennya buruk. Tapi justru di Facebook itulah kita perlu hadir. Bukan berarti ditinggalkan. Iya, kalau nggak ada ICJ di Ya, nek Facebook. cara Jawane kudu ana sing ngopeni. Iya. Kalau semua pengen pindah ke tempat yang baik, yang tempat buruk itu akan semakin buruk. Kalau Tapi semua pengen jadi bos, akhirnya siapa yang bersihin Kamu lah. remah-remahannya? Kamu Kan termasuk yang jadi bos juga. Oh, iya. Semua Di gitu. warung kopi, jadi bos kan, ya kan? Di warung kopi kan jadi bos, ya kan? Ya, bos jadi sendiri. Kayak Caca Handika dong, masak-masak sendiri. Boleh Mas, mampir ke warung kopi kantor tempat saya. Mas. Oh Iya, iya, benar. kemarin saya diajak Mas Udi. Besok pasti cicip kopinya kami katanya. Oh Iya. besok saya nyicip. Udah jadi ya. Nanti posting di ICJ. Lur, ada warung kopi aja lur. Nggak boleh loh. Promosi boleh nggak sih Mas? Secara umum enggak sih. Kecuali admin yang mau promosi. Nanti bahasanya biar jelas. Sebenarnya kalau brand itu kita kasih, tapi kalau retail enggak. Oh gitu. Kalau brand boleh, kalau retail enggak. UMKM mendukung UMKM gitu. Ya kalau bisa ngempasnya UMKM mungkin kita bisa fasilitasi bisa. Cuman kalau retail enggak. Ya balik lagi yang dibutuhkan masyarakat, maksudnya segmennya ICJ tadi ya UMKM itu ya. Ya mungkin lebih ke memberi manfaatnya secara luas karena ya satu sisi mungkin kami pasang tarifnya terlalu tinggi katanya. Jadi mendingan nggak usah ada yang beli daripada dijual. Katanya kayak gitu mungkin istilahnya kan. Berapa euro kan? Karena sisinya ya lebih nggak terlalu bermanfaat buat yang iklan juga. Jadi sebuah retail iklan di ICJ itu nggak sama sekali nggak akan menaikin omsetnya. Iya iya. Saya yakin deh. Ya mungkin Karena karena dari memang- awal juga dibangun bukan buat itu. Iya. Lagian pangsanya juga beda kan. Jadi ketika orang ke ICJ itu tidak sedang cari produk. Bukan memang dia cari info. Ya, jadi Dan rasa-rasa. ya kami juga nggak enak sama yang iklan nanti. Wah, aku ngiklan yang ICJ, jebul produkku ya orang muda payu. Ya memang justru itu makanya kami larang. Malah produkku dibully entek-entekan. Iya. Nah, justru itu makanya nggak kami kasih tempat. Berarti ke depan nggak ada wacana untuk mengkomersilkan. Ya ICJ? secara langsung sih enggak. Secara langsung tidak. Jadi murni nih benar-benar anggota admin Iya. ICJ cuman Tempat ngobrol Memang- aja. Kalau kita dibilang pengen mengkomersilkan ya kalau formulanya ada silakan. Kalau caranya mau masuk dan tidak merubah budaya di ICJ itu mungkin kita akan coba ya kita fleksibel lah. Tapi kalau secara umum intinya mengarah dodol untuk kepentingan bakul ya kami sendiri bakul udah punya tempat lain gitu. Tapi nggak kepikiran ya misalnya Info buat kebakulan Jogja. Ya, mungkin Udah aku ada. bilang. Aku ICJ bilang ini itu dibentuk betul. dari orang-orang yang dulu sama-sama jualan. Oh, ya kan jenengan juga akhirnya di Iya. teknisi ya. Mm-mm. teknisi sama tukang kaca tadi itu. Jadi semua itu basicnya Tukang punya HP, profesi, tukang kaca. punya profesi semua. Oke. Founder-foundernya ini dulu ketemunya di forum jual beli. Kita ngobrol liar tentang topik ICJ ini di forum jual beli. Awalnya ya. Awalnya salah satunya kenapa harus kita buat, kenapa ini kita buat? Karena kita pengen punya wadah di mana kita tidak sedang ngobrolin kepentingan pribadi kita di situ. Itu aja. Foundernya siapa sih Mas? Banyak sih rame-rame dulu. Berapa orang? Ya sekitar 10 orang dulu. Oh, Tapi yang terkenal Mas Yanto ini ya. Sebenarnya nggak terkenal juga sih. Ya, kalau cari- paling galak. Agak kalau kita cari Wikipedia saat Iya. di Google tuh ICJ yang keluar Mas Yanto bersama Dia fotonya. research berarti. Research ya. Ya mungkin yang secara personal mau mewakili waktu itu saya. Karena yang lain kan ada yang secara privasi. Iya, Mereka nggak tampil ya. mau tampil. Kayak nggak kayak kita Banci tampil. Nah, pengen wah, aku nggak mau diekspos kan banyak alasannya masing-masing. Ya udah biar saya aja yang di depan. Di belakang tuh banyak. Dan akhirnya juga hampir semua institusi itu punya mata-mata di ICJ kan. Akhirnya menitipkan spy-nya di ICJ gitu kan. Ya, Makanya mungkin- Kadif Humas Polda juga ada kan yang sering nongol itu. Ya mungkin kan gini salah satunya kalau dulu kan ngetrennya perpanjangan tangan pemerintah, perpanjangan tangan instansi, ini perpanjangan tangan masyarakat kita nih. Ya, di situ aja. Tapi memang karena membernya terlalu ya banyak banget kan, jadi kan emang bener masuknya di situ gitu kan di ICJ itu. Ya tadi kalau Mewakili. kita tarik mundur ke basic 10 tahunan yang lalu kan, oke, per hari ini masyarakat kita udah cukup paham tentang birokrasi. Iya. Di waktu itu betul. belum. Belum benar. Dan untuk nanya atau untuk belajar dari sosialisasi sebuah instansi nggak menarik sama sekali. Tapi dengan konsep dibawa guyonan di ICJ itu malah bisa diterima. Malah masuk. Saya sendiri yang alami di tahun-tahun itu ketika saya datang ke sebuah kantor, sebuah instansi, jangankan ketemu pelayannya, sampai gerbangnya ketemu satpamnya aja udah minder. Baru mau parkir,
Ya ampun, aku arep ngopo ini. Wis lah mulai wae. Biarlah masalahku hanya aku yang tahu. Mek ngono kuwi. Aku dan Tuhan itu. Banyak Akhirnya kayak gitu akhirnya dhewe wong cilik ngerti apa to. Udah nasib kita seperti ini, tapi dengan adanya seperti ini kan ya minimal sampaikan dulu lah masalahmu. Solusinya itu bukan urusan kita, tapi masalahmu itu urusan kita bersama. Sampaikan dulu masalahmu, keluh kesahmu tersampaikan. Kita yakini waktu itu banyak masyarakat lain yang punya masalah yang sama dan tidak terselesaikan sampai hari ini. Tapi ternyata ada sebagian masyarakat yang tahu solusinya. Akhirnya. Dan mereka nggak pernah mau sharing karena nggak ada tempatnya. Iya, Setelah ada diskusi wadahnya, itu. ya ampun masalahmu ngene tak lho. Sepele. Ini Iya, loh. jebule gamping. Nah, kan ketemu di situ. Jadi itu. sebenarnya tadi benar kata Mas Yanto tadi, kayak kita tuh nggak usah jadi mediator, dia pada akhirnya ada jadi mediator. karena mengupload itu, terus mereka komentar kan, iki loh masalahnya iki. Mereka aku saling sharing gini, dengan gitu. sendirinya dan Kan saya, mereka hasilnya saya sendiri per hari ini saya belajar di ICJ itu, saya tuh bukan Serba yang serba dibilang tahu. founder itu bukan saya mengonsep ICJ sebegitunya. Enggak, saya nggak ngerti apa-apa tentang ICJ. Saya tuh belajar di ICJ. Justru Saya banyak ilmu di belajar. situ ya Mas ya, misalnya, oh cara misalnya mau perpanjang kaki gini gitu. Nah iya, kan kalau orang masyarakat yang nggak tahu gitu kan, perpanjang kakao sekarang Gampang bisa fotokopi aja diperpanjang kamu. bisa 2 meter. online sekarang kan KTP Di setting ya? terjadi. Di setting. Di Iya. setting lebarnya 300%, panjangnya 70%, nanti Iya, jadi panjang iya. banget itu nanti. Akhirnya bisa jadi solusi di situ. Dan kan. akhirnya kayak organisme hidup ya ICJ itu dia ikut berkembang dengan perkembangan Ya, karena jadi ternyata- ekosistem. Selama ini ya itu ekosistem tuh tadi sering asik dengan wilayahnya masing-masing. Di Iya, ICJ ini saya coba akhirnya. pertemukan. Tuh. jadi Lintas apapun, lintas komunitas, batas. lintas profesi, lintas pemikiran tadi itu, lintas masalah dan semua ketemu di situ. Iya, jadi asalnya jadi membentuk ekosistem sendiri kan. Ya Jadi selama di ini kan situ. masalahnya cuma komunikasi terputus saja. Iya. Di ICJ mereka lebih santai untuk sharing. Nah, Dulu yang kalau nggak salah juga karena putus komunikasi ya, terus bubar gitu. enggak sih. Oh enggak ya. Enggak sih, itu ada komunikasi lain yang lebih intens. Iya. Terlalu panjang mungkin komunikasinya. Mungkin Sampai ada mana-mana. bukan komunikasi yang lain lebih nyaman mungkin. Komunikasi yang lain lebih nyaman. Jadi mau diiklanin di ICJ. Ya iya dong. Dur, dibutuhkan calon bapak nih, Dur. Serius nanti sama Sianto diiklanin bener loh. Nggak apa-apa, tak dukung. Mas Widi juga mendukung. Nanti yang di tag Kadif Humas Polda, pengacara ICJ. Wow. Bisa nggak apa-apa. Nanti Kan kami branding kasih kita. garansi. Kan branding kita kan. Ya dulu kan kadang masyarakat kita tuh terlalu nganggep mungkin orang-orang yang berada di instansi tertentu, pelayan-pelayan masyarakat, Minder. itu orang yang wow luar biasa dan wah. Dan berjarak. ya. Nah, jadi masyarakat merasa berjarak. Saya mencoba menjembatani lah supaya mereka tuh bisa saling komunikasi karena dari beberapa obrolan yang saya temui ketika saya ngobrol dengan mereka juga selama ini merasa bahwa saya tuh nunggu masyarakat datang ke saya, Mas. Saya nunggu mereka datang dan berkeluh kesah. Ketika mereka nggak datang ya saya anggap semuanya baik-baik saja. Iya Ya, juga sih. benar. Dari sisi mereka iya. Ya lagi-lagi jadi kan jadi kayak serba salah yang di kadang- satu sisi kadang sungkan layanan ini kan SOP-nya terlalu panjang. ya Ribet. entah panjang entah ribet tapi kurang familiar bagi masyarakat, kurang Iya. friendly. Kurang friendly. Dulu sih, ya walaupun sebenarnya itu untuk kebaikan sih. Mas, ini tuh kantor. Mbok jangan berpakaian kayak gitu kayak orang dari pasar. Lah saya memang dari pasar, Pak. Hari-harinya Dari begitu pasar. juga. Hari ini tuh bisa dimaklumi karena mereka ngerti masyarakat kita ya kayak gini. Mungkin dikasih tempat pelayanan yang berbeda. Jadi ICJ itu sebagai penyambung lidah. Ya mungkin sarana bisa untuk jadi. supaya pemberi layanan tuh bisa sedikit menurunkan speknya lah. Iya benar. Jadi untuk masyarakat untuk akses Biar tempat ketemu saya ya. itu, nah, Pemberi layanan agak turun, Agak ramah. masyarakat juga Agak mau naik. naik. Nah, Iya, biar belajar aja juga. ketemu di tengah-tengah gitu kan. Emang enak ketemu di tengah sih emang. Iya. Masa sih? Ya dalam beberapa hal ketika belum ada solusinya, ketika ini viral ada solusinya. Iya, Nah, proses kan, itu bagian dari proses. Titik ya temunya mungkin begitu. awalnya viral dulu baru dapat solusi. Mudah-mudahan besok-besok nggak perlu nunggu viral. Ya emang di sekarang kan emang kalau mau terkenal viral dulu. Iya. Ya mungkin Cari kan- masalah dulu kata mungkin Mas kan- Bundi. Ini solusi awalnya, tapi kan mungkin kedepannya supaya nggak viral, nah, kebijakannya seperti ini. Tapi emang kalau berpikir di yang belakang dulu mundur beberapa tahun dah emang bener loh kata Mas Yanto ini. Dulu mau ke kantor kecamatan aja minder ya Mas ya. Iya. Mau buat kayak aja orang minder. Ya kalau ngomongin cegatannya tadi kan, terus terang sih di 10 tahun yang lalu lebih, saya tuh sering perpanjang pajak motor itu misalnya.
pergi ke tempat bayar pajak itu, tapi udah dicegat sama calonnya. Iya, di depan itu Di parkir itu semua. udah dekat. Mas parkir di sini mas. Bisa dibantu mas mau apa? Hari ini udah nggak banyak itu, yang nyekat-nyekat udah nggak banyak. Iya, iya, iya. Tapi kalau kita pengen butuh jasa itu ada di kios-kios sudah ada. Jadi kan lebih legal lah, lebih formal. Dan minimal juga masyarakat juga teredukasi. Ya. Oh ternyata Bahwa bisa. iya, bisa. iya, iya. Tidak sesulit yang cerita-cerita zaman dulu, tapi toh kalau Anda sibuk pengen lewat jasa itu bisa. Monggo, Dan monggo. itu legal, boleh. Monggo gitu kan. Itu suatu pilihan lah. Mau lo mau Iya. ikut calo apa lo mau ikut proses gitu. Nah, calo itu kan istilahnya mungkin agak kasar ya. Kalau biru jasa kan, jadi ya memang karena kita pakai jasanya dia, kita memberikan imbalan itu kan pertukaran yang sebanding lah. istilahnya. Komisi lah atas pekerjaan. Nah, wajar ya. Wajar. Jadi memang secara nggak langsung ICJ ini bisa membantu merubah lah ya tatanan. Tatanan masyarakat global. Kayak Loman dan bilang ya, almarhum. Ya supaya masyarakat itu tidak selalu melihat buruk proses birokrasi ini, tapi realitanya seperti itu. Pilihannya ada di kalian. Gitu Mau aja. bagaimana itu ada di kalian. Jangan-jangan orang kalau mau perpanjang SIM lihat ICJ dulu infonya. Di mana nih SIM keliling hari ini? Ya banyak yang seperti itu ada. Ada kan? Kan Iya. iya kan. Jadi info hari ini SIM keliling di SIM sini. ini ada hari ini di UPN Nur. Jam sekian sampai jam Ya, sekian. karena nggak semua masyarakat itu kan senang mencari informasi menurut jalur yang Ya, normalnya. buka websitenya Samsat. Ya atau keterbatasan mereka pengetahuan Mereka lebih senang berinteraksi. Iya. Saya sendiri masih ngalamin ketika saya masuk sebuah kantor layanan yang loketnya banyak. Sebenarnya Ngumpet dulu. kalau saya baca loketnya, oh di sini ngurus ini, Iya. ini Udah ada keterangannya. Nggak ada. Tapi saya lebih senang tanya satpamnya. iya benar. Pak, apa yang ini? Ngerti Pak? Ono kayak Mas. Iya benar. Ketika Ada dibuat sistem, komunikasi. pada dasarnya kita nggak suka baca. Betul. Lebih suka Betul. berinteraksi. Iya. Suka Karena maunya ngobrol, luwih nanya. wongge. Nah, budaya kita kan Betul. yaitu ketemu manusia, bertegur sapa, berbahasa basi, syukur iso nyang-nyangan. Gitu loh maksudnya. Tawar menawar. Oh, iya. Kalau sistem kan, kalau di sistem kan kita nggak bisa menawar. Iya. Kalau menawar dengan sistem nggak bisa. Hmm. Jadi ketika kita udah baca ada 10 loket. Loket layananmu di loket 7, kamu masuk loket 3. Mbak ya udah di sini aja toh. Nggak bisa. Sistem akan bilang gitu, tapi kalau saya ya udah Pak, saya bantu. Yuk saya antar ke loketnya katanya. Kalau manusia kan bisa membantu. Kalau loketnya nggak mungkin bisa. Ya, itu. Silakan ambil kembali berkas Anda. Jadi silakan masuk ke loket yang sesuai. Terus, loket Ulangi berapa? proses ini. Gitu ya. Nanti kalau itu yang penjawabnya dibikin bukan urusan saya. Rame. Matamu pijat. Nanti siapa? Silahkan mencari loket yang sesuai. Mungkin kayak gitu. Kita Iya. nggak senang Apalagi dikasih pas yang kemarin gitu. ini ya Mas, pas pandemi kemarin tuh kan pasti orang banyak yang apa ya, kan nggak boleh keluarkan lockdown kan. Berarti kan lintas informasi, pertukaran informasi itu kan lewat sosmed Iya, kan, iya. butuh oksigen, ya nggak Mas Iya, ya, iya. ya kan, Nur butuh oksigen sekian gitu kan, bener-bener Ya, yang selama ini dilakukan secara apa? Apa itu orang bilangnya luring. Daring. Daring. Luring pindah ke daring. Ya. Oh, iya. Dulunya luring neng warung itu nggomu. Saya Heeh. ingin WA terus diterke. Nah, gitu. Iya kan. Biar nongkrong neng angkringan, saya ingin es teh 5, gorengan 6. Wah, diterke. Iya, walaupun memang dia jadi kan ada yang istilah bilang kan mendekatkan yang jauh, yang menjauhkan yang dekat, gitu kan. Iya dong, ya kan. Yang jauh di sana kayak ICJ kan mungkin satu neng Bantul, satu neng Sleman kan aduh. Tapi yang tetangganya nggak kenal. Kan, Tapi gitu. dekat sih kalau Bantelnya Banguntapan, Iya Slemannya sih, maju. Ya nyebrang rel. Iya, nyebrang. Sama dengan Gaping dan Kasian. Kasian banget emang dia. Betul. Gol besar ICJ apa Mas? Yang belum tercapai. Ngeri banget ya, gul besar. Iya, kan pasti punya Cita-cita bayangan, lah, cita-cita. Loh, Harapan. nah, yang menjadi slogan kita dulu tuh goalnya sebenarnya. Jadi perjuangan kita belum selesai selagi masih ada damai di antara kita. Oh, maksudnya Widih. ketika dalam proses birokrasi kalian masih ada nyogok, berarti ICJ ini tugasnya belum selesai. Oke, Oh. panjang, panjang. Ketika kalian masih harus mengakses sesuatu dengan nyogok, berarti ICJ ini nggak berhasil. berat. Wah. Berat kan nggak seberat badanmu tapi. Ya kalau bisa dibilang dulu kan memberantas pungli, wah berat banget bahasanya. Kita nggak akan mampu memberantas, minimal mengurangi. Iya. Pungli itu nggak bisa dihilangkan karena kadang pungli itu sebuah kebutuhan. Kenyataannya kayak gitu, tapi minimal semua ya pungutannya jadi resmi lah, jangan liar. Pungutan itu tetap harus ada, tapi jangan jadi seolah-olah liar. Ya kalau Harus diatur, bahasa tadinya kan kalau udah nggak ada calo di dunia ini, adanya biru jasa. Ya biru jasa kan orang yang butuh. Tapi Ya kan kalau bener kalau dong. calo kan calonya yang butuh. Iya. Mereka maksa.
orang ini sebenarnya ngakses sendiri bisa, tapi dipaksa sama calo. Tapi kalau biro jasa kan, ya karena kebutuhan. orangnya memang butuh, waduh aku sibuk gitu, tolong uruskan. Ini kan beda, konteksnya berbeda. Nggak dipaksa. Kalau di dulu kan dimingi-minginya, Ya, dicegah nanti tadi. susah, Dicegah. nanti susah Pak, harus gini, udah saya aja biar cepet ya. Ya benar adalah calo macam tukang parkir atau tukang parkir yang macam calo. Kan biasa gitu. Oh, terus. Butuh apa Mas? Iya benar, aku juga kayak gitu. Ya dan dulu itu dianggap lazim, dianggap umum, Iya. dianggap normal. Dan bahkan kalau kita mengurus apapun kebutuhan kita sendiri, Dipersulit kan. ya dibilangnya dipersulit, padahal nggak juga. Tapi Karena sampai sekarang juga prakteknya, masih kok. di zaman belum ada ICJ ya, saya sendiri ngurus beberapa berkas yang zaman itu dianggap sulit, ternyata tidak sesulit yang diomongin orang. Saya ngurus akte kelahiran saya sendiri, saya ngurus itu. Dan saya ngurus Lo pas bayi berarti ngurusnya. enggak, udah gede. Oh. Ya, makanya kan kan dia udah kadaluarsa. Oh. Kalau nggak salah saya ngurus akte kelahiran saya sendiri di usia sekitar umur 19-20 tahun. Oke. Dia 20 lebih tahun yang lalu. Itu sulit banget di masa itu katanya. Tapi buktinya saya ngurus sendiri nggak sulit. Cuman banyak berkas yang diisi. Ya, dan prosedurnya itu mungkin panjang, prosesnya panjang. Dan saya ngurusin adik saya juga nyatanya bisa. Dan tidak sengeri yang diceritakan orang. Bisa nyatanya. Informasi yang berkembang di masyarakat Nah, kadang-kadang kan informasinya emang berkembang. Karena ada kan orang karena Nggak. informasinya banyak dia punya asumsi wah raiso gitu. Kalau nggak mungkin saya curiga loh ini. Orang dalam. Bukan, memang waktu itu komoditi. Iya. Sebuah komoditi di mana pelaku bisnisnya itu menciptakan isu supaya bisnisnya laris. Iya. Mungkin loh ini dulu. Bisa jadi. Tapi emang Bisa mungkin memang dulu memang susah. Enggak sih. Terlalu berbelit-belit mungkin pada Kalau yang saya jalani nggak berbelit dan nggak susah. Asal mau mencoba itu tadi ya. Mau mencoba dan mau baca. mau mencoba dan mau susah. Mau baca. Asal Butuhnya sabar. baca. Oh ini terus ke sini. Ketika diikuti semua beres kok. Tapi dulu kan kita pengennya ketemu orang. Langsung tadi gitu ya. Dan orang yang kita tanya itu kayaknya gengsi kalau nggak jawab. Kadang dia jawab dengan salah. Inilah masalahnya. Dia jawabnya asal jawab aja mungkin kan. Jangan sampai Tapi nggak ada emang orang tanya nggak masyarakat jawab. sekarang juga masih banyak yang gitu sih, Mas. Masih banyak, Masih masih banyak banyak. yang gitu. Dia pengennya begitu datang ke kecamatan, Interaksi. selesai. Kebuat Pengennya akte hari ini jadi. Orang mau cerai aja mau langsung jadi kok. Gimana ceritanya? Bu, kapan Bu? Saya pengennya putus hari ini. Maksudnya kemarin tuh kayak gitu. Setelah itu kan Mas. Dari tadi tuh juga. Bukan, ini aku cerita. Ya cerainya kan harus pakai sidang. Dia maunya tuh hanya datang 2 kali selesai gitu kan. Nggak bisa begitu. Berarti gitu ada kan. kesalahan, Mas. Karena informasi yang berkembang di Paham, masyarakat Zai? tuh gitu. Baru paham saya sekarang. Apa tuh, Mas? Jadi hampir di seluruh berkas-berkas kita itu ada masa berlaku. Itu masalahnya. Maksudnya? Masalahnya buku nikah itu nggak ada masa berlakunya. Oh iya ya, harusnya ada kata luar Coba sana. ada masa kadaluarsanya kan nggak perlu. Dan berlaku selama 5 tahun harus diperpanjang gitu kan. Coba udah kita ada lihat dulu masa nanti selesai. buku nikah udah nggak ada, lupa. Coba ada masa berlakunya kan. Iya. Kalau nggak diperpanjang berarti selesai. Betul. Iya, bisa Dianggap tuh. nggak ada kan. Mungkin kan bisa jadi kita ini apa namanya tuh jadi aspirasi para bapak-bapak ini. Buku nikahnya harus ada ini. Diperpanjang. Jadi kalau diperpanjang. tidak diperpanjang nggak berlaku lagi. Nanti kalau perpanjang bisa balik nama lagi Mas. Kan repot. Buku nikah balik nama. Aku bosan kalau bosanku balik nama malah. Enggak gitu. Bisa digadaikan juga. Ya, soalnya Buku nikahnya bisa digadaikan. BPKB, SNK, kan semuanya ada tuh. pajak-pajak, Heeh, terus iya. Iya, apa benar-benar. SPT itu juga laporan juga Bisa, tiap tahunan bisa, ada bisa. laporan. Nikah juga Cuma ada buku laporan nikah- ya. Tapi buku nikah nggak ada. Ya berapa harusnya mereka, emang buku nikah gitu dan bisa digadaikan setukar tambah lumayan loh kan. Tapi kenapa kayaknya ibu-ibu yang lebih semangat ya? Karena bapak-bapak tuh feel free kan. Terserah gitu. Bener juga. Lebih cepat. Lebih cempreng masa depanmu. Tipis tapi tinggi. Nggak Baru apa-apa. kemarin aku ngeliat, baru kemarin aku nontonnya sih. Itu yang kartun telur sama anak ayam gitu. Oh, siko apa? Apa sih? Gudetama. Gudetama sama apa tuh? Psikopia. Psikopia. Cuma 10 episode ternyata ya totalnya. Tak lihat ke 10-10-nya. Keren juga nih ceritanya sebenarnya ini. Aku nggak nonton Yang malah. bener. Tinggal lah. Nanti nonton. Ya? Itu tuh film seri yang bikin itu secara psikologis katanya cuma orang malas yang bisa ngelihat Gudetamanya loh. Fun fact itu. Apa sih itu? Oh, Aku ceritanya nggak tahu. gitu. Iya, kalau orang yang punya banyak ambisi Nggak bisa itu lihat. nggak bisa lihat, dia malas. Tapi ceritanya itu, buset, dia bisa mikir bikin cerita segini banget loh pikir. Hanya nggak untuk tahu. tontonan yang Anak dianggap ayam, tontonan. anak ayam punya teman telur ayam.
Belum Oh, jadi iya. masih kuning dan putihnya gitu. Oh. Dan si telur mengomentari, itulah telur ayam yang dibuai. Aku ini hanya telur malasnya. Katanya itu slogannya dia. Ya nggak jadi jadi. Aku hanya Nonton apa? sendiri aja, nonton sendiri aja. Ya, Nggak bisa. seru kalau diceritanya Nggak nanti. seru. Oh, ya, Di IG banyak kok. Iya ya, kok aku nggak tahu ya. Cuma 10 episode kok. Iya, betul. Perlu tahu nih. Menjelang tidur selesai waktu ceritanya. Tadi kan katanya mimpi besar selama masih ada pungli, Iya, berarti tapi belum tercapai. tercapai Iya. apa cita-cita kan. Ya sebenarnya nggak cita-cita juga sih. Cuman pengennya kan ngurang-ngurangin lah. Jangan kok terus seolah-olah itu tuh jadi budaya. Jadi kalaupun itu tetap ada, itu hanya sebuah pilihan lain gitu loh. Pilihan lain. Jadi, Bukan karena keadaan ya, bukan tapi karena pilihan ada ya. pilihan. Bukan karena dipaksa. Bukan dipaksa sistem misalnya, bukan memang terlalu sulit jadi nggak bisa diakses, jadi tetap bisa. Cuma kan kita tahulah ada orang-orang yang super sibuk, mungkin harus terpaksa mewakilkan atau menggunakan juru jasa tadi itu kan. Terus kalaupun ada proses-proses yang selama ini kok kayaknya kalau nggak kasih pelicin kok nggak sampai-sampai. Nah, kalau Nggak memang sampai. harusnya dia sudah licin, kok ya nggak usah pakai pelicin lagi. Daripada kepleset. Misalnya kan arahnya sih ke situ. Oke deh. Iya, ada apa? Closing statement biasa. Bintang tamu kan di sini disuruh suruh closing statement pokoknya. Wah, Dia mau ada closing statement. apapun terserah dibebaskan ya kan. Mungkin kayak apa ya? Kayak harapan. Ya, Tadi kan Pemuda udah harapan. harapan. Pemuda Pesan deh, harapan pesan bangsa. deh. Pesan deh buat para warga ICG lagi. Iya, ICG. Gimana ya? Warga. Ya yang pasti slogannya deterjen loh. Apa tuh Mas? Nggak kotor yang nggak belajar. Wih. Ada lagi mencuci dengan 10 tangan. Jadi kan Belajar kotor itu baik. sesuatu yang berat itu tidak akan berat kalau tidak dikerjakan. Ah, Iya. kalau bisa orang lain kenapa harus saya? Jadi supaya tidak dimanfaatkan, jadilah tidak bermanfaat. Terus paling mentok ya. Coba diulangi lagi Mas pesan buat warga ICG ini apa? Dan yang paling penting kita harus sadar bahwa dunia ini memang nggak adil. Emang. Ya, jadi Kalau adil, kita harus membiasakan diri kita. Hidup itu keras kawan. dunia tidak seindah di film-film. Film yang mana? Film. Ya enggak sih, itu guyonan ya saya. Tapi bener sih kan. Tapi Jadi, realitasnya kayak gitu kan. realitasnya kayak gitu. Cuman kan pengennya kan kita dengan adanya forum diskusi. Jadi kita tidak hanya harus memikirkan sesuatu itu demi hal-hal yang besar. Kadang ada hal-hal kecil yang kalau ini ada perubahan, ini mempermudah kehidupan kita. Dan Hal kecil tapi implikasinya besar. ya, dan selama ini saya sebagai seseorang yang termasuk, ya mungkin saya udah ketuaan kalau saya ngeklaim ya. Saya dekat dengan teknologi, saya bergelut dengan teknologi. Saya sering mendapatkan apa ya, dicap teknologi itu hanya akan menggerus budaya, akan menggerus nilai-nilai kearifan lokal dan semacamnya. Kita coba balik. Kenapa tidak kita balik, kita gunakan teknologi untuk membuat budaya ini semakin dimengerti. Betul. Toh budaya-budaya yang bertahan sampai hari ini itu bertahan karena adanya teknologi sebenarnya. Ya, kalau Iya. dia sudah hilang. Hilang. Iya, cuman medianya aja yang berubah, saja yang berubah, caranya yang berubah. Jadi kan teman-teman yang di luar Jogja pernah ketemu saya, mereka berkomentar, kok bisa sih Mas di Jogja begitu banget? Padahal kalau sepengalaman saya di Jogja 20-30 tahun yang lalu memang sudah seperti itu. Iya. Cuman terdengar wow Karena ketika di wilayah kalian mungkin tidak pernah ada Iya. itu. Di Jogja tuh keseharian kami seperti itu. Cuman akhir-akhir ini udah mulai luntur, ya udah kita angkat kembali. nilai-nilai yang sudah Ya termasuk tolong menolong di jalan, termasuk ya sharing itu kan hal biasa. Sharing itu dulu mungkin ya di rapat RT lah, di obrolannya ibu-ibu PKK. dulu lah. sudah ada sebenarnya. Sudah ada, cuman medianya berubah. Dulu ketika ngobrolin, wah aku ngurus iki titip Pak RT ra dadi-dadi, itu tuh sudah ada keluhan seperti itu. Cuman sekarang ngobrolnya tingkatnya Medianya nasional, medianya berbeda. Borderless ya. Dulu yang denger cuman temennya, cuman tetanggamu aja, Betul. terus yang RT. suka ngomporin kamu aja, yang denger cuman itu. Sekarang orang se-Jogja tahu, akhirnya kamu dapat solusi. Berarti Jadi, Ngomongnya sejak juga. berarti ICJ ini menjadi wadah juga ya, bukan wadah sih, apa alat ya Mas? bisa Alat dibilang. untuk mempertahankan kultur yang dulu sempat ada, kemudian Justru agak mulai luntur. Iya, mulai luntur, kemudian ICJ ini mencoba untuk mengembalikan nilai-nilai budaya yang Supaya sudah kita ada. nggak sungkan, nggak segan. Dulu itu budaya menolong, itu imbang dengan budaya minta tolong. Jadi orang minta tolong juga nggak takut, nggak segan, yang menolong juga nggak segan, nggak males. Dulu sempat hilang tuh di masa transisi itu, saya anggap hilang. Dengan Orang udah adanya mulai ICJ ini, cuek nah, gitu dengan ya. ada ICJ ini kita cobalah supaya mereka mau lagi lah untuk minta tolong. Dan
di kasus-kasus tertentu kan kadang kita sengaja paksa untuk mereka belajar kan. Ya kamu minta tolong dengan orang beneran yang ada di sekitarmu. Media sosial itu cuma tools untuk komunikasi aja. Iya, Tapi yang sebagai bisa nolong kamu yang ada di depan matamu itulah. Iya. Ya kayak sekarang kan kalau misalnya kita di jalan tuh ambulan kan pasti di depan itu pasti ada motor ya dia pasti ada yang ngawal gitu. Padahal itu nggak kenal tuh siapa tuh. Padahal itu nggak kenal siapa, udah mulai lagi tradisi itu. Jadi apa nih kesimpulan hari ini? Nggak ada kesimpulan kan? Ada dong kesimpulan bahwa kita harus mengatasi mempertahankan. masalah tanpa solusi. Ada kesimpulannya, kita harus menarik siapa mempertahankan nilai-nilai apa ya, nilai-nilai Ya, kalau saling tolong saya menolong bilang sih lah. kita harus mencoba melihat dari sisi Iya. positifnya juga. Nggak hanya wah teknologi itu buruk, Tidak. menggurus budaya. Kalau Nggak. teknologi itu alat kan? Ada. Betul, tergantung penggunaan. Tergantung kitanya aja. Oke deh kalau gitu, Mas Yanto, Terima kasih. terima Mas kasih Yanto. banyak. Sama-sama. Semoga Ya. sukses di CJ. Terima kasih juga udah dibolehin curhat di sini. Weh, malah. harus. Emangnya tempat curhatnya Tempat kita. curhat. Semoga IJJ bisa meraih mimpi besar ya Waduh. buat Jogja Ya, terutama. mudah-mudahan. Amin, Amin, amin. Terima Salam kasih. aspal Kita Jogja, jadi- ya. Terima kasih, Mas. Yuk.